Halo semuanya, jumpa lagi. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana menilai pantun. Sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and stay tune terus ya. Terima kasih. Video kali ini membahas bagaimana menilai sebuah pantun. Nah, pantunnya itu sudah ada pada video sebelumnya dengan judul Membuat Lagu dari Sebuah Pantun. Menilai pantun ini berdasarkan unsur intrinsik. Nah, apa aja itu? Nantinya ada tema ini ada tema mayor dan tema minor. Tema mayor itu adalah tema pokok dari sebuah pantun, sedangkan tema minor itu adalah tema sebagian atau tambahan yang mendukung dari tema pokok. Yang kedua itu ada amanat. Nah, amanat ini nanti ada amanat tersirat dan juga tersurat. Amanat tersirat itu bagaimana kita menafsirkan ataupun persepsi kita, sedangkan amanat tersurat itu adalah amanat langsung yang ada pada sebuah pantun nanti. Lalu ada sampiran dan isi. Nah, pada pantun itu kan terdapat 2 bait pertama itu sampiran dan 2 bait terakhir itu isi. Nah, nanti kita akan menilai apakah dalam pantun tersebut sesuai dengan ketentuan tersebut. Lalu rima. Nah, rima ini adalah bagaimana kesamaan pola. Bisa kita lihat nanti pada awal ataupun tengah dan juga di akhir. Dan yang terakhir itu ada pola baris yang dimana nanti kita menilai yaitu terdiri dari 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Nah, teman-teman bisa menambahkan yang lainnya untuk menilai sebuah pantun tersebut. Cara penilaiannya yaitu yang pertama, setiap item akan dinilai dengan poin. Yang kedua, setiap unsur intrinsik yang terpenuhi maka akan diberikan 1 poin. Dan yang ketiga, jika tidak terpenuhinya unsur tersebut maka akan diberi 0 poin. Bagian pertama ini adalah menilai pantun asli dari lagu tersebut. Nah, ini adalah pantun yang pertama. Kita akan menilai yang pertama dari segi tema, yaitu tema mayor dan tema minor. Bisa kita lihat tema mayor itu dia tidak sesuai ataupun tidak serasi. Nah, pada sampiran itu dia menceritakan yaitu mengenai Sungai Batanghari, sedangkan pada isi yaitu menceritakan jangan merindukan seseorang. Nah, baik sampiran dan isi itu dia tidak memiliki keserasian sehingga tidak ditemukannya tema. Nah, tema minor dan tema mayor ini dia memiliki hubungan yang sama sehingga skor tema minor dan tema mayor itu kita berikan 0. Selanjutnya yaitu berdasarkan amanat. Nah, amanat di sini yaitu berdasarkan amanat tersirat dan juga tersurat. Yang pertama kita akan membahas secara tersuratnya dulu. Bisa kita lihat dari sampiran. Nah, sampiran ini dia tidak ada sangkut pautnya dengan isi. Namun, dia memiliki makna tersurat yaitu walaupun Sungai Batanghari itu kelihatan tenang, namun dia tetap berbahaya dan kita harus tetap hati-hati karena bagian tepinya itu dia tetap mengalirkan air. Nah, lalu dari segi isi. Nah, dari segi isi itu amanat tersuratnya adalah janganlah merindukan seseorang yang terlalu berlebihan karena akan membawa pikiran kepada diri kita sendiri. Nah, jadi secara amanat tersurat yaitu ada dan kita memberikan poin 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas amanat tersiratnya. Berdasarkan sampiran, amanat tersiratnya yaitu tetap menjaga keselamatan dalam hal apapun. Tidak hanya kita bermain air saja, karena keselamatan dan kehati-hatian itu sangat penting dan terutama. Lalu kita lihat berdasarkan isinya. Amanat tersiratnya yaitu untuk apa gunanya merindukan seseorang berlarut-larut hingga memikirkannya setiap saat. Dari amanat tersirat kita mendapatkannya, sehingga kita memberikan poin 2. Lalu sampiran dan isi. Nah, pada pantun itu terdapat 2 bait pertama yaitu sebagai sampiran dan 2 bait terakhir itu sebagai isi. Bisa kita lihat pada pantun ini dia memiliki 2 bait pertama yaitu sampiran dan 2 bait terakhir yaitu isi. Sehingga sampiran dan isi kita beri poin 1. Selanjutnya itu ada rima. Nah, rima pada pantun ini dia memiliki rima akhir yang sama yaitu AB-AB sehingga kita memberikannya poin 1. Dan yang terakhir itu ada pola baris. Pola baris ini adalah 4-5 kata ataupun 8-12 suku kata. Nah, penilaiannya itu setiap bait. Bisa kita lihat pada pantun ini yang memenuhi itu hanya bait 1 dan 2 sehingga dia memiliki poin 2.
Lalu pantun yang kedua. Penilaiannya tetap sama seperti pada pantun 1 tadi. Yang pertama, kita menilai secara tema, yaitu tema mayor dan tema minor. Seperti yang dikatakan sebelumnya, tema mayor dan tema minor itu saling berhubungan. Nah, tema mayor dan tema minor di sini, baik sampiran dan isi, dia tidak memiliki keserasian ataupun kesamaan, sehingga tidak ditemukannya tema. Nah, sehingga kita memberi dia poin 0. Selanjutnya amanat, yaitu amanat tersurat dan tersirat. Kita bahas pertama, yaitu amanat tersurat. Nah, pada sampiran itu amanat tersuratnya tidak ada karena lebih ke pernyataan. Lalu amanat pada isi. Pada isi itu terdapat amanat tersuratnya, yaitu jika hati kita sedang sedih, bawalah ke dalam keceriaan atau melakukan hal yang kita senangi seperti kita menari. Karena pada amanat tersurat ini hanya memiliki satu amanat tersurat saja, sehingga poinnya kita beri 1. Selanjutnya itu ada amanat tersiratnya, bisa kita lihat pada sampiran. Nah, pada sampiran amanat tersiratnya yaitu, batang hari ini adalah menjadi suatu kebanggaan bagi orang Jambi, bahkan menjadi sungai terpanjang. Lalu berdasarkan isi amanat tersiratnya yaitu, lakukanlah kesukaan kita yang membuat keceriaan kita itu kembali lagi dari kesedihan kita. Karena pada amanat tersirat ini terpenuhi unsur intrinsiknya baik sampiran dan isi, maka kita beri poin 2. Lalu sampiran dan isi. Pada pantun ini, dia memiliki 2 bait pertama itu sebagai sampiran dan 2 bait terakhir itu sebagai isi. Maka setiap unsur intrinsik baik sampiran dan isi kita beri poin 1. Lalu ada rima. Pada awal bait 2 dan 4 dia memiliki rima bunyi i, yaitu sungai dan mari. Dan juga dia memiliki rima akhir yaitu a, sehingga pada rima ini unsur intrinsiknya terpenuhi dan diberi nilai poin 2. Dan yang terakhir itu ada pola baris. Pola baris ini penilaiannya dia diberikan poin pada setiap barisnya 1. Jika semuanya terpenuhi keempat baitnya, maka mendapatkan poin 4. Bisa kita lihat pada pola baris ini yang terpenuhi bait pertama dan kedua, sehingga pola baris di sini memiliki poin 2. Pada bagian kedua ini akan menilai pantun buatan sendiri. Yang pertama itu tema. Tema di sini terdiri dari 2, yaitu tema mayor dan tema minor. Nah, bisa kita lihat baik sampiran dan isi, dia itu tidak memiliki keserasian ataupun kesamaan. Nah, sehingga tidak ditemukannya tema. Tema minor dan tema mayor ini dia memiliki hubungan yang sama, sehingga tema mayor dan tema minor itu memiliki poin 0. Lalu ada amanat. Amanat di sini ada amanat tersurat dan tersirat. Nah, yang pertama itu amanat tersurat. Bisa kita lihat pada sampiran. Menurut saya dia tidak memiliki karena lebih ke pernyataan. Jika dilihat pada isi, amanat tersuratnya itu adalah orang yang telah lama merantau sulit untuk menyampaikan ataupun mengadu kepada saudara tentang keluh kesahnya, karena di tempat perantauannya itu hanya dia seorang diri. Pada amanat tersurat hanya memiliki 1 poin. Lalu amanat tersirat, pada sampiran dia tidak memiliki amanat tersiratnya karena hanya sebuah pernyataan saja. Jika dilihat pada bagian isi, amanat tersiratnya yaitu, tentu ada kekurangan bagi orang yang merantau, yaitu ketika ada suatu masalah, ia hanya bisa menanggung seorang diri. Berbeda lagi jika ia bersama saudara yang bisa mengadu dan memberikan nasihat. Nah, jadi saudara adalah tempat segalanya buat kita dan bisa berbagi keluh kesah. Karena amanat tersirat hanya terpenuhi 1 saja, maka poinnya yaitu 1. Lalu pada bagian sampiran dan isi. Pada pantun ini terdapat 2 bait pertama sebagai sampiran dan 2 bait terakhir sebagai isi, sehingga poin sampiran dan isi itu memiliki poin 1. Lalu ada rima. Nah, rima di sini dia juga terdapat di bagian tengah pada baris 1 dan 3 yang memiliki rima bunyi a, yaitu berwarna dan hamba. Karena pada rima terpenuhi unsurnya dan menemukan 2 rima, maka poin untuk rima ini adalah 2. Dan yang terakhir itu ada pola baris.
Pola baris di sini baik dari bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu memenuhi, sehingga pola baris di sini memiliki poin 4. Lalu pantun kedua. Yang pertama tema, yaitu tema mayor dan tema minor. Karena bait dari sampiran dan isi dia tidak memiliki keserasian, sehingga bait dari tema mayor dan tema minor dia memiliki poin 0. Yang kedua amanat. Amanat di sini ada amanat tersurat dan juga tersirat. Nah, pada yang pertama itu amanat tersurat. Nah, pada sampiran itu tidak ada, sedangkan pada isi amanatnya yaitu ketika kita jauh kepada orang pasti kita selalu menitip rindu kepada dia atau menitip pesan kepada dia. Bahkan orang yang kita rindu itu selalu memberikan kita nasihat-nasihat atau petuah-petuah, sehingga petuah-petuah tersebut akan sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Apalagi kita jauh dari orang tersebut. Dari segi amanat tersurat, karena yang terpenuhinya itu hanya 1, maka poinnya adalah 1. Yang kedua itu amanat tersirat. Bisa kita lihat dari sampiran. Walaupun di sini tidak memiliki kaitannya, tetapi bisa kita lihat bahwa tampak jauh gunung menjulang diselingi dahan dan batang, yang artinya bahwa bisa kita lihat keasrian walau dari jauh, dalam artian pepohonan di sana itu masih tampak baik, bahkan dari kejauhan. Lalu dari segi isi. Kalau dari segi isi itu adalah, dengarkanlah amanah-amanah yang orang tanamkan kepada kita, atau yang orang berikan kepada kita, karena semua amanah yang diberikan itu, apalagi itu orang yang kita hormati ataupun yang kita sayangi, akan sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Karena pada amanat tersirat ini, 2 unsurnya terpenuhi, yaitu unsur sampiran dan isi, maka poinnya kita beri 2. Lalu sampiran dan isi. Pada pantun tersebut terdapat 2 bait pertama yaitu sebagai sampiran dan 2 bait terakhir itu sebagai isi. Maka poin sampiran pada isi yaitu 1. Lalu ada rima. Rima pada pantun ini dia mempunyai rima akhir yang sama yaitu AAAA, sehingga kita memberikan poin 1. Dan yang terakhir itu ada pola baris. Pola baris di sini baik dari bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu memenuhi, sehingga pola baris di sini memiliki poin 4. Ini adalah perbedaan pantun yang berpola AB-AB. Bisa kita lihat pantun pada lagu itu berjumlah 9 poin, sedangkan pantun buatan sendiri itu berjumlah 10 poin. Selanjutnya pantun yang berpola AAAA. Bisa kita lihat bahwa pantun dari lagu tersebut dengan pantun buatan sendiri itu jumlah poinnya sama, bahwa pantun dari lagu tersebut berjumlah 10 poin, dan juga pantun buatan sendiri itu berjumlah 10 poin. Nah, sekian dulu teman-teman pembahasannya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.